Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai limit kontinuitas dan limit diskontinuitas. Nah, limit kontinuitas atau limit kontinu itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, limit x mendekati a dari fx sama dengan fa. Dan yang kedua, fa terdefinisi. Yang ketiga, limit x mendekati a dari kiri dari fungsi fx sama dengan limit x mendekati a dari kanan dari fungsi fx. Nah, lalu apa ciri-ciri dari limit discontinue? Ciri-cirinya ya sebaliknya dari ciri-ciri limit continue. Nah, discontinue itu pada dasarnya adalah limit yang ada loncatan atau gapnya. Nah, untuk lebih lengkap kita akan bahas sama-sama ciri-cirinya. Ciri-ciri limit discontinue adalah yang pertama, tak hingga di A. Maksudnya tak hingga di A ini limit kiri dan kanan tak hingga. Artinya nanti di sini ada asimtot ya. Nah, yang kedua, loncat berhingga di A. Maksudnya itu adalah limit kiri dan kanannya berhingga, tetapi nilainya tidak sama. Ya, otomatis tidak bisa dikatakan sebuah limit yang kontinu. Yang ketiga adalah dapat dihapus atau dilepaskan di A. Maksudnya adalah nilai fungsi dan limitnya ada, tapi tidak sama. Jadi limit x mendekati A dari fx tidak sama dengan fa. Nilainya tidak sama. Nah, kita mulai ke grafik discontinue. Nah, grafik yang pertama ini kita bisa lihat kalau limit x mendekati c dari fx-nya itu tidak ada. Yang kedua adalah ini ya. Kalau di grafik yang kedua ini fc-nya itu tidak ada. Kalau yang tadi di sini fc-nya ada tetapi limitnya tidak ada, kalau di sini sebaliknya. Dan kalau yang ketiga ini limitnya ada, fc-nya ada tetapi nilainya tidak sama. Jadi ada loncatan atau gap di sini ya. Antara titik yang tebal dengan titik yang lubang. Ini ada loncatan, tidak sama nilainya ya. Nah, sekarang grafik kontinuitas itu seperti apa? Grafik kontinu itu seperti ini. Limit fx dari x mendekati c itu sama dengan fc. Titik fc dengan titik limitnya itu sama, dan limitnya itu sama mau dari kiri mau dari kanan nilainya ya. Nah, sekarang kita langsung mulai lagi ke soalnya. Soal yang pertama, saya punya fx-nya itu ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama x plus 1, x-nya itu kurang dari 1, dan x kuadrat minus x plus 2 untuk x lebih besar sama dengan 1. Pertanyaannya, continue atau tidak continue? Nah, continue atau tidak continue harus memenuhi 3 syarat ini ya, 3 syarat ini. Oke, kita analisa dari satu persatu syarat. Yang pertama, fa harus terdefinisi, tidak boleh infinite ya. Nah, kita cek salah satunya aja. Dari x kuadrat min x plus 2, x-nya lebih besar dari 1, kalau kita masukkan 1, f1 sama dengan 2, berarti terdefinisi. Kalau kita masukkan 1 di x plus 1 pun, f1-nya sama dengan 2. Nah, limit fx dari x mendekati a dari kiri harus sama dengan mendekati a dari kanan. Nah, limitnya sama ya, hasilnya 2. Dan yang ketiga, limit x mendekati a dari fx harus sama dengan fa. Nah,
Tadi didapat limitnya 2, FA-nya 2. Artinya sama, dan itu artinya continue, ya. Nah, menganalisa FA terdefinisi bisa dari persamaan pertama, bisa dari persamaan kedua, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Saya punya fx. Yang pertama 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1. Yang kedua, fx-nya adalah 2 untuk x sama dengan 1. Nah, persamaan yang pertama, kita tidak tahu harus memasukkan x-nya berapa. Karena di sini dibilang kalau x-nya, kalau kita ngikutin yang persamaan kedua, x-nya sama dengan 1, justru tidak bisa. Kenapa? Jadinya tidak terdefinisi. Karena hasil akhirnya pasti nilai per 0. Jadi kita ambil yang kedua. Yang kedua ini sudah jelas. F1 sama dengan 2, ya. X-nya sama dengan 1. Jadi terdefinisi. Nah, limit x mendekati 1 dari kiri dan limit x mendekati 1 dari kanan dari 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1 itu kalau kita faktorkan hasil akhirnya menjadi sama-sama 5. Nah, akan tetapi masalah muncul di syarat ketiga. Limit x mendekati 1 dari fx itu tidak sama dengan f1. Yang satu hasilnya 5, yang satu 2. Otomatis tidak continue di x sama dengan 1. Karena pada dasarnya ini sudah terlihat sekali, ya. Dia di persamaan kedua x sama dengan 1, fx-nya 2, tetapi di sini di persamaan pertama x-nya tidak boleh 1, karena kalau sama dengan 1 tentu hasilnya infinite. Otomatis dari sini sudah terlihat, ya, ini discontinue. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini kita menganalisa grafik, ya. Pertanyaan pertama, tentukan f min 3, f min 1, f1, limit x mendekati min 3 dari fx, limit x mendekati min 1 dari fx, limit x mendekati 1 dari fx. Oke. Kita jawab satu persatu. Nilai dari f min 3 itu adalah berapa? 2 atau 1? Jawabannya adalah 1. Kalau menentukan nilai suatu fungsi itu, yang titiknya itu tebal, bukan titik berlubang, ya. Titiknya itu tebal. Kalau f min 1, nah, f min 1 yang mana? Di min 1 ini cuman ada titik berlubang, tidak ada titik tebal. Otomatis titik berlubang itu dimiliki oleh grafik limit. Kalau titik yang tebal dimiliki oleh grafik fungsi. Otomatis f min 1-nya itu tidak ada nilainya, ya. Nah, sekarang f1 itu adalah 2. Karena kita lihat titik yang tebalnya, ya. Titik yang tebalnya di mana? Di 2. Sekarang limit x mendekati min 3 dari fx. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya apakah 2, apakah 1? Jawabannya adalah 2. Karena kalau yang satu ini adalah titiknya suatu fungsi. Kalau yang berlubang ini titiknya suatu limit, ya. Dan kita bisa lihat dari titik berlubang di f min 3, dia itu melengkung. Melengkungnya ini kita bisa mengartikan bahwa limit ini mau dari kiri mau dari kanan nilainya sama-sama menuju ke 2, ya. Kalau untuk x min 3. Nah, kalau limit x min 1 dari fx itu berapa? Itu adalah, karena ini antara 2 dan 3 berarti 2,5. Kenapa dikatakan 2,5?
Karena limit ini sama seperti yang tadi sebelumnya, yang poin D, dia lengkungannya itu mau dari kiri mau dari kanan hasilnya sama-sama ke lubang yang sama, ya. Nah, sekarang limit X mendekati 1 dari fx itu berapa? Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini adanya gap, adanya loncatan, adanya discontinue. Dari kiri hasilnya 2, dari kanan hasilnya 1. Jadi hasilnya berapa? Tidak ada. Limitnya itu tidak ada. Nah, sekarang kita analisa ke nomor 4. Nomor 4 ini grafiknya cukup sedikit rumit, tapi kita akan analisa bersama-sama. Tentukan F5, tentukan F18, koordinat discontinue F, dan analisalah jenis discontinue, ya. F5 itu jawabannya berapa? Jawabannya adalah 4, bukan yang 6, ya. Ingat, untuk fungsi itu titiknya yang tebal, ya. Nah, kalau F18 itu berapa? Karena di 18 hanya ada titik yang berlubang, maka F18-nya itu tidak ada. Nah, koordinat diskontinuitas F dan analisalah. Nah, yang pertama X-7. Karena ada garis dari kiri maupun dari kanan, itu ke bawah terus dan tak hingga. Dan X-7 ini adalah pembatas asimtot vertikalnya. Jadi X-7 itu adalah asimtot vertikal yang menandakan discontinue tak hingga, tidak dapat dilepaskan, ya. Nah, selanjutnya adalah X sama dengan 5. Kenapa X sama dengan 5? Karena limit dari kiri itu nilainya setara dengan F5. F5 tadi hasilnya adalah 4, tetapi limit dari kanan hasilnya adalah 6. Jadi termasuknya diskontinuitas lompat tidak dapat dilepaskan. Artinya limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Selanjutnya X13 dan 18. Kenapa? Karena X13 ini antara nilai fungsi dan nilai limit fungsinya itu tidak sama. Ya, tidak sama. Si titik tebal di atas dari titik berlubang, berarti adanya perbedaan nilai. Artinya terdapat lubang dan dapat dilepas. Nah, itu dia pembahasan mengenai limit continue dan discontinue. Semoga bermanfaat. Terima kasih.